belakangan lagi rame banget ya laptop gaming 10 jutaan. Tapi emang beneran kenceng gak nih ya laptop gaming yang 10 jutaan ini, atau gimmick doang, embel-embel gaming doang? Mari kita bahas salah satu laptopnya, Acer Nitro V15 2023. Let's check it out. Pertama kita bahas dari desain ya, yang secara looks kelihatan beda dibanding Acer Nitro pada umumnya. Bagian covernya kelihatan bawa aksen gaming yang cukup eye catching, biru hitam glossy dengan logo Predator yang di cut off gitu loh, dipotong. Kelihatan beda lah pokoknya. Tapi meskipun tergolong laptop murah, gaming 10 jutaan ya kan, nyatanya laptop ini punya build quality yang menurut gua perlu diapresiasi. Engselnya solid dengan feel material yang kokoh meskipun cuma pakai plastik polikarbonat doang. Dimensinya di 36,2 cm x 26,9 cm dengan bobot di 2,11 kg. Tergolong cukup ringan ya buat laptop gaming yang bawa nama Acer Nitro series yang terkenal punya body bulky di tahun-tahun sebelumnya. Nice ya, Acer terus mau ngikutin perkembangan zaman yang sekarang arahnya ke laptop gaming yang tipis-tipis emang. Nah, untuk spesifikasi utama laptop ini pakai CPU Intel Core i5 13420H dengan konfigurasi 8 core 12 threads yang punya bus clock up to 4,6 GHz, TDP-nya up to 95 watt. Buat H series emang kelihatan B aja sebenarnya, tapi buat laptop gaming yang harganya cuma 10 jutaan itu kelihatan cukup seksi sih spek CPU-nya. Itu dari CPU. Sementara buat GPU-nya SKU dengan harga 10 jutaan doang ini pakai RTX 2050. Yap, 2050 doang. Kalian gak salah denger, RTX 2050 yang by teori punya TGP 65 watt. Grafik bus clocknya up to 1545 MHz. Cupu, nanti dulu kita bahas di bagian game urusan performanya ya. Masuk bagian layar, laptop ini punya layar 15,6 inch, resolusinya Full HD 1920x1080p yang coverage color gamutnya standar aja 48% NTSC. Refresh rate-nya 144 Hz dengan tingkat kecerahan sampai 300 nits. Yang menarik adalah screen to body rasionya yang biasanya jadi hal yang nggak diperhatiin. Justru di laptop ini diperhatiin, screen to body rasionya itu ada di angka 82,64%, yang bikin pandangan kita ke laptop ini terasa luas dan lega ya, walaupun belum bisa disamain experience-nya sama si Acer Nitro 16 yang kemarin kita review ya. Overall, layarnya ini udah nyaman buat sekedar gaming atau bahkan sekedar kegiatan harian ya. Soal keyboard dan juga touchpad gua rasa nggak ada yang spesial sih di sini. Secara feeling typing gua rasa mirip sama Acer Aspire 7 Gaming yang pernah gua review kemarin. Travel key-nya cukup aja dengan tingkat kenyamanan yang masih tergolong baik dan aman. Intinya di sini Acer nyari aman menurut gua ya. Untuk I/O port kami rasa konfigurasinya udah lengkap, dari Type A sampai Thunderbolt 4 itu udah ada di laptop ini. Thunderbolt 4 loh ya, udah ada, aman banget. Jadi kalau misalnya kalian suatu saat butuh port dengan potensial transfer speed yang kenceng ya udah ready to use. Sementara buat konektivitas jaringan tentu udah satset karena udah mendukung modul Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0 yang dikenal lebih stabil, minim delay dan latency. Untuk storage, laptop ini dibekali SSD NVMe 512GB Gen 4 dengan speed yang gua rasa kenceng di kelas harganya. Readnya ada di 5000-an Mbps ya, 5000-an Mbps untuk kelas harga 10 jutaan. Untuk RAM-nya, unit yang kita review ini udah pakai RAM DDR5 5200 MHz yang sayangnya masih 8GB doang. Jadi saran gua saat kalian beli laptop ini langsung aja upgrade RAM-nya ke 16GB biar experience multitasking laptop ini terasa lebih smooth juga. Dan ada juga upgradable storage kalau memang kalian butuh upgrade SSD di laptop ini. Kebagian terpentingnya itu performa. Pertama kita lakuin stress test pakai Cinebench R23 yang kita loop 10 kali berturut-turut untuk tahu potensi konsistensi performanya. Setelah kita dapetin skornya, jujur kalau lihat dari angka doang emang kelihatan meyakinkan ya buat sekelas laptop Acer Nitro di harga 10 jutaan di tahun 2023. Max skornya nyentuh 10 ribuan poin, konsistensi performanya cakep bener. Deviasi performanya cuma ada di 3,4% doang. Soal suhu saat stress test emang terasa agak panas ya, peak temperaturnya sempat nyentuh di 88 derajat Celcius.
Tapi itu angka yang masih batas aman menurut gua ya. Apalagi skenario yang dipakai itu stress test CRMC A23 yang harusnya tuh user biasa, pengguna biasa rasanya nggak bakal sering pakai skenario ini untuk harian. Sementara buat skor lain kayak Geekbench, CRMC A15 dan CPU benchmark lain, performanya menurut gua masih sangat bisa diapresiasi lah buat laptop Acer Nitro di harga 10 jutaan doang. Kita pun uji laptop ini buat penggunaan rendering sekedar karena pengen tahu aja potensi performanya kalau dipakai di skenario content creation. Pertama di Premiere Pro dengan footage yang biasa kita pakai 4K H264 1 menit dengan triple layer effect. Hasilnya ternyata ya masih bisa dibilang di luar ekspektasi kami juga ya. Di angka 2 menit 59 detikan aja rendering time ya. Yang untuk game kita coba uji pakai beberapa game ya. Pertama game AAA tentunya game tier atas kayak Far Cry 6, sanggup dimainin di settingan medium dengan 45 fps average. Suhunya pun cukup adem, mentok di 85 derajat Celcius. Buat GPU hotspot temperatur yang gak adem-adem banget emang, cuma ya masih aman lah. Cuma ada sedikit PR nih karena RAM-nya 8GB doang, jadi terasa ada limitasi performa untuk beberapa game modern. Jadi saran kami tetap ya utamain langsung upgrade RAM-nya ke 16GB saat pertama kali kalian beli laptopnya, biar si sistem tuh udah otomatis jalan dual channel. Terus untuk game sport kayak Forza Horizon 4 di settingan high masih dapat di 35an fps average plus. Pokoknya dengan budget 10 jutaan performanya udah stabil dan adem pula dipain game kan. Game AAA aja bisa lancar dimainin, kenapa lagi game kompetitif kayak semacam Valo ataupun CS2 gitu kan. Itu udah bisa lah dapat di 150an fps plus di competitive setting. Buat baterai sebenarnya kapasitasnya cukup kecil ya, di 57 Wh doang yang saat kita uji pakai PC Mark 10 Modern Office, brightness 50%, mode battery saver. Laptop ini mampu bertahan sampai 3 jaman doang. Mepet, iya jujur aja agak mepet, cuma ya balik lagi ya, ini laptop adalah laptop gaming yang emang bakal lebih optimize performanya kalau dipakai full power sambil nyolok charger. So buat gua dan mungkin beberapa user lain juga ya harusnya nggak jadi masalah kan. Lanjut ke bagian akhir, kesimpulan beneran bagus gak sih ini laptop? Jawabannya di harga 10 jutaan menurut gue ini laptop lumayan oke kok. Boleh lah jadi salah satu opsi misal kalian pengen beli laptop gaming tapi budget beneran mentok di 10 jutaan. Ini bisa jadi salah satu opsi yang cukup menarik. Spek cakep, pakai Intel 13 Gen yang performanya konsisten dengan suhu yang bisa dibilang adem, plus udah hari di upgrade bagian RAM dan SSD. Gua rasa jadi selling point menarik di laptop gaming entry level Acer 1 ini. Ditambah lagi soal after sales yang kelihatannya makin menarik tiap tahunnya dengan garansi full 2 tahun spare parts dan 3 tahun service dan 1 tahun Acer Priority Care atau sejenis ADP-nya ala Acer yang bikin calon pengguna yang harusnya lebih aman secara garansi ya. Lebih lanjut buat harga, nih laptop dijual dengan harga mulai dari 10,9 jutaan rupiah yang udah include Windows 11 Home dan OHS 2021 senilai 1,8 jutaan rupiah. Terus gimana bang soal poin kurang menariknya? Tenang, pasti kita bahas. Poin kurang menarik yang menurut gua adalah lebih ke layar sih, yang biasa banget kualitasnya buat laptop di tahun 2023. Iya cuma 48% NTSC kan, mau ngarep lebih kemana? Yang nolong lebih ke screen to body ratio-nya yang luas, jadi kayak kerasa oh oke, nice, walaupun nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget juga. Tapi buat gue yang sering nyoba laptop dengan standar gaming 2023, iya ini agak kurang sih jujur. Meskipun begitu gue sadar diri juga nih laptop harganya 10 jutaan doang. Jadi ya baik lagi, mau ngarep apa kan budget segini dengan spek kenceng, kualitas layar dikorbanin ya wajar. Toh yang penting udah 144Hz kan, jadi udah nyaman dipakai gaming. Yang penting saat kalian beli kalian paham kalau layar laptop ini peruntukannya lebih ke harian dan gaming doang, bukan yang ke profesional gimana gitu kan, lebih kesadar diri intinya. Oke, maybe sampai sini dulu review Acer Nitro V15 2023 kali ini. Ada yang mau berpendapat atau ada hal yang mau diobrolin, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pemcel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.